Pendengar, kita ikuti dialog interaktif luar studio bersama Pangdam 9 Udayana. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kami hadir dalam dialog interaktif luar studio Sinergi untuk Negeri. Bersama saya Natalia Meka. Anda bisa simak melalui FM 88,6 dan juga melalui kanal YouTube LPP RRI Denpasar. Siang hari ini 5 Oktober 2020 bertepatan dengan 75 tahun Tentara Nasional Indonesia. Kami berada di ruang tamu Pangdam 9 Udayana dan saya juga sudah bersama Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Kurnia Dewantara. Selamat siang Panglima. Selamat siang Mbak Lia. Boleh saya buka masker ya? Mungkin boleh Panglima karena memang untuk kebutuhan syuting kita di siang hari ini dan protokol kesehatan juga tetap kita jalankan ya Panglima ya. Betul. Iya, jaga jarak. Betul. Memang sih kita nggak cuman berdua dengan Panglima tetapi juga ada jajaran pejabat dari Kodam 9 Udayana dan juga Dakeps RRI Denpasar siang hari ini hadir, tapi kita tetap jalankan protokol kesehatan. Panglima, selamat ulang tahun untuk TNI yang ke-75. Terima kasih Mbak Lia. Iya, yang pasti sinergi untuk negeri ini merupakan tema besar yang diangkat oleh TNI tahun ini ya Panglima. Di tengah pandemi COVID-19 yang sudah hampir 8 bulan kita alami bersama. Dampaknya ya. Betul, dan juga pasti TNI punya peran penting dalam hal ini. Tapi kita ke tema besar dulu yang diusung oleh TNI, sinergi untuk negeri. Bagaimana Kodam 9 Udayana sendiri Panglima memaknai HUT TNI dengan tema yang sudah ditetapkan di tahun 2020 ini. Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Mbak Lia, tema hari ulang tahun TNI yang ke-75 tahun 2020 ini memang sengaja mengangkat pesan moral sinergi untuk negeri. Nah, karena memang TNI memandang bahwa berbagai persoalan dalam kehidupan berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat, mau tidak mau kita harus selesaikan dengan bersinergi dari berbagai komponen bangsa. Saya yakin kalau dengan kita bersinergi, ya bahu-membahu untuk menyelesaikan berbagai persoalan, saya kira persoalan apapun mudah untuk diselesaikan. Kira-kira itu pesan moral yang ingin diangkat oleh TNI dalam ulang tahun yang ke-75 ini. Sinergi dengan semua lini begitu ya Panglima ya. Oke. Dan masyarakat juga pendengar pasti juga ingin tahu nih Panglima, apa sih sebenarnya peran, fungsi, dan tugas pokok TNI untuk masyarakat Indonesia ini terutama. Karena kalau kita lihat juga TNI ini sebagai garda terdepan di perbatasan. Kalau kemarin juga ketika corona pertama hadir begitu di dunia dan masyarakat kita yang ada di Wuhan kembali ke Indonesia, pertama kali juga sampai di Natuna, TNI sebagai garda terdepan juga untuk menemani saudara-saudara kita yang datang dari Wuhan di karantina. Inikah menjadi fungsi dan tugas TNI juga atau ada fungsi dan tugas khusus TNI begitu Panglima? Baik, pemirsa RRI yang saya hormati, betul sekali bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa TNI memiliki peran sebagai alat pertahanan negara, itu ya. Kemudian fungsinya sendiri, TNI berfungsi sebagai yang pertama adalah penangkal. Jadi penangkal dari berbagai kemungkinan ancaman, gangguan, hambatan yang datang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian apabila hambatan tersebut, ancaman tersebut ditangkal, kemudian TNI juga berperan untuk melaksanakan penindakan terhadap berbagai ancaman tersebut.
Dengan kekuatan, dengan sumber daya yang dimiliki oleh TNI, TNI berupaya untuk menindak ancaman-ancaman tersebut. Dan yang ketiga, TNI juga berperan sebagai pemulih, memulihkan satu kondisi yang memang terjadi, katakanlah kerusakan akibat dari ancaman, gangguan, dan hambatan tersebut. Kemudian tugas pokok TNI sesuai dengan amanat undang-undang adalah yang pertama menegakkan kedaulatan negara. Itu yang kedua, tugas pokok TNI adalah menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai kemungkinan terjadinya pemecah belahan terhadap bangsa dan negara. Dan yang ketiga adalah bertugas melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Itu kira-kira fungsi, peran maupun tugas pokok TNI. Banyak ya Panglima tugas dan fungsi dari TNI sendiri. Pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini tentu juga menambah tugas dari TNI lagi ya Panglima. Dan ini juga menjadi perhatian kita bersama. Selain pandemi COVID, kita juga akan melaksanakan pilkada Panglima di 9 Desember 2020 nanti. Nah, apa strategi dari Kodam 9 Udayana di tengah pandemi COVID-19, tapi kita juga masih harus menjalankan begitu pelaksanaan tahapan pilkada yang saat ini sudah dan sedang berlangsung. Betul. Terima kasih Mbak Lia. Jadi memang satu dilematis ya yang dihadapi oleh kita bersama. Di satu sisi pesta demokrasi yaitu pilkada serentak tahun 2020 mengharuskan masyarakat untuk bisa menyalurkan aspirasinya. Betul. Artinya apa? Artinya berarti tidak bisa dipungkiri akan terjadi pengumpulan massa. Betul. Baik saat kampanye maupun saat pencoblosan. Ya. Kemudian di sisi lain kita dihadapkan kepada satu kondisi di mana kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 ya. Betul. Di situ diharuskan setiap masyarakat untuk bisa patuh terhadap protokol kesehatan. Ya, nah, disinilah peran TNI bagaimana tetap berupaya untuk mengamankan pilkada itu sendiri bersama-sama dengan rekan-rekan dari Polri, tapi di sisi lain juga kita berupaya untuk supaya masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, tentunya prajurit-prajurit kita di lapangan bersama-sama dengan rekan-rekan dari Polri akan berupaya untuk menjaga semua ini supaya dua-duanya bisa berjalan, kira-kira itu. Berarti juga kan anggota harus dilengkapi dengan APD yang lengkap juga, tameng juga. Untuk rapid test atau swab test juga dilakukankah Panglima kepada para anggota yang bertugas dalam mengamankan pilkada? Betul, jadi saya kira sebelum kita menertibkan masyarakat tentunya kita sendiri juga harus tertib terlebih dahulu sehingga prajurit-prajurit kita yang terindikasi ya, terindikasi karena kalau di rapid, di swab semua juga mungkin banyak ya. Kita pilih yang terindikasi ada gejala-gejala mungkin terpapar COVID. Nah, tentunya itu kita akan rapid dan laksanakan swab gitu. Baik. Panglima, kita juga akan dengarkan komentar dari masyarakat yang sudah kita himpun terkait dengan peringatan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-75. Baik. Halo, nama saya Agnes dari Denpasar. Saya bersyukur terima kasih kepada TNI di COVID-19 ini. TNI menjaga keamanan, TNI menerapkan PKM, TNI mengajak masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan.
harapan saya untuk ulang tahun TNI ke-75 ini, semoga TNI semakin maju dan sukses selalu. Halo, nama aku Kanda, aku asalnya dari Bali. Ya, aku mau ngucapin terima kasih buat TNI karena bantuannya menyalurkan APD selama pandemi. Terima kasih juga karena sudah menjaga perbatasan-perbatasan di wilayah Indonesia. Dan untuk ulang tahun TNI yang ke-75, aku mau mengucapkan semoga TNI semakin jaya, semakin solid, tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak jelas, dan semoga TNI kedepannya semakin lebih baik lagi. TNI Jaya! Perkenalkan, nama saya Iputu Ari Sukmabayu dan saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, peran dari TNI di masa pandemi ini, selain menjaga keamanan di Indonesia, TNI juga ikut turun serta dalam berkontribusi dalam membantu masyarakat, seperti memberikan sumbangan dan juga memberikan logistik ke daerah-daerah Indonesia. Dan harapan saya kepada TNI, semoga makin berkontribusi kepada masyarakat dan bisa menjadi role model bagi setiap masyarakat ke depannya. Terima kasih. Iya, Panglima, itu tadi tanggapan dari masyarakat. Panglima boleh menanggapi sedikit karena sudah diapresiasi sangat luar biasa nih sama masyarakat kita dan mereka sangat berterima kasih untuk peran TNI yang luar biasa begitu, Panglima. Silakan. Terima kasih Mbak Lia. Jadi memang itulah TNI berbeda dengan tentara-tentara lain ya di negara-negara lain. TNI ini lahir dan dibesarkan bersama-sama dengan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Ya. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri jati diri TNI itu adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional. Sebagai tentara rakyat tentunya kita selalu menganggap rakyat itu ibu kandung kita. Sehingga yang tadi berkomentar itu merupakan wujud dari pengabdian TNI sebagai anaknya kepada masyarakat. Kira-kira itu, Mbak. Oke, luar biasa ini tugasnya TNI, kemudian apresiasi dari masyarakat juga begitu. Tadi juga disampaikan oleh salah satu pendengar kita dan masyarakat juga bahwa ada APD juga yang didistribusikan oleh TNI ketika pandemi COVID-19 ini. Dan ini juga menjadi satu langkah juga kah yang diambil oleh Kodam 9 Udayana dalam upaya pendisiplinan masyarakat nih, Panglima, karena kita lihat juga kondisi saat ini sudah ada pergub, sudah ada surat edaran juga, tetapi protokol kesehatan masih juga nih dilanggar begitu. Nah, bagaimana peran TNI menghadapi ini, Panglima? Saya kira betul. Jadi dalam menghadapi COVID-19 ini yang utama adalah disiplin dari orang per orang. Dari masyarakat itu sendiri. Nah, TNI hadir di tengah-tengah masyarakat bersama-sama dari Polri, ya, dari Satpol PP, tentunya untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar mengikuti protokol kesehatan, terutama 3M tadi, menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan. Itu saja. Memang kelihatannya sepele, tetapi kita melihat di lapangan tidak mudah. Betul. Karena buktinya masih disiplin ada kita, masih ada melanggar. Disiplin masyarakat ini yang memang belum betul-betul menyadari pentingnya akan protokol kesehatan. Betul. Oleh karena itu saya menghimbau, Mbak, kepada masyarakat, tolong betul-betul ikuti petunjuk anjuran dari semua petugas. Ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kebaikan masyarakat sendiri. Iya, pendekatan seperti apa nih biasanya dilakukan TNI? Kita sih berharap tidak ada yang takut begitu ya ketika ada anggota yang turun ke lapangan begitu dan melihat ada yang melanggar. Pendekatannya seperti apa nih, Panglima, supaya masyarakat kita juga tetap merasa aman begitu ketika TNI turun ke lapangan? Tentu kita berupaya melaksanakan pendekatan secara persuasif ya, humanis. Dan ini saya kira sudah kita lakukan
dari mulai awal COVID-19 yaitu pada bulan Maret. Ya. Selalu kita himbau, selalu kita ingatkan, dan ketika bulan Juni, khusus untuk di Bali Mbak, bulan Juni ini, awal bulan Juli kita lihat grafiknya mulai naik. Betul. Nah, kemudian kami dari TNI dengan Pak Gubernur, Pak Kapolda koordinasi, oh berarti ini tidak bisa cukup dengan pendekatan persuasif saja. Harus ada penegakan aturan. Makanya regulasi dilaksanakanlah begitu. operasi justisi dengan adanya tindakan-tindakan yang pendisiplinan. Kadang-kadang ya ada disuruh apa supaya diingat gitu ya, supaya diingat. Dan itu saya kira yang dilakukan ya demi masyarakat. Dan masih dalam batas-batas kewajaran Ya, juga ya Panglima pastinya, tanpa memberi rasa takut kepada masyarakat begitu. Baik Panglima, nanti kita akan kembali lanjutkan ini dialog kita siang hari ini masih dari ruang tamu Pangdam 9 Udayana. Pendengar, kita akan simak dulu informasi berikut ini. Kita akan hidup dengan suasana baru. Kedepankan pola hidup bersih dan sehat. Terbiasa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terbiasa menggunakan masker saat keluar rumah. Terbiasa menghindari kerumunan orang yang sangat banyak. Terbiasa lebih banyak tinggal di rumah untuk hal-hal yang tidak perlu dilakukan di luar rumah. Dan terbiasa menjaga diri, keluarga, serta lingkungan agar tetap sehat. Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru, RRI Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya, Wito Tamtian, Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam. Saya Ida Panglingsir Agung Putra Sukahat, Bandese Agung, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, mengucapkan Dirgahayu HUT TNI ke-75 pada 5 Oktober 2020. Semoga TNI semakin kuat dan jaya, semakin profesional di dalam pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai pelindung rakyat untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga TNI senantiasa dekat dengan rakyat dan semakin dicintai rakyat. TNI kuat, negara kuat, rakyat sejahtera dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay. Om Santi, Santi, Santi. Om. Ya, masih dalam dialog interaktif luar studio Sinergi untuk Negeri dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-75. Dan kami masih dari ruang tamu Pangdam 9 Udayana. Saya juga masih bersama Panglima Maijen TNI Kurnia Dewantara. Panglima, tadi kita sudah banyak sekali berbincang terkait bagaimana peran TNI dalam mengatasi ataupun terjun langsung begitu kepada masyarakat untuk menghadapi bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 dan juga yang pasti memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di era tatanan kehidupan baru ada tanda kutip begitu persepsi yang salah begitu di masyarakat yang mungkin diterima oleh masyarakat, Panglima. New normal yang diartikan sudah normal begitu. Bagaimana TNI memberikan sosialisasi dan edukasi juga kepada masyarakat bahwa new normal di era tatanan kehidupan baru bukan normal seperti yang sebelumnya begitu, Panglima? Ya. Baik, makasih Mbak Lia. Jadi
Memang sering pada awal-awal mulai dibukanya kembali era baru ini salah persepsi gitu ya. Makanya kan kemudian dikoreksi bukan lagi new normal tapi tatanan kehidupan era kehidupan baru. Artinya yang dimaksud dengan tatanan kehidupan baru ini bukan satu kehidupan seperti sebelum COVID. Jadi tatanan kehidupan baru adalah kita memulai satu kehidupan yang baru dengan aturan-aturan yang baru. Aturan-aturan yang barunya itu apa? Seperti contohnya adalah yang paling sederhana adalah 3M tadi. Bukan berarti kemudian ini sudah lewat, sudah aman, sudah bebas, hanya tidak mau pakai masker. Padahal paling minimal tatanan kehidupan baru itu ada di 3M tadi. Ini bisa dijadikan gaya hidup kita yang baru juga ya Panglima ya. Oke Panglima, kita juga undang pendengar yang siang hari ini mungkin ingin berinteraktif dan ingin ngobrol langsung dengan Panglima, mungkin ingin bertanya ataupun menyampaikan selamat ulang tahun kepada TNI, bisa di 0361 222 161. Pendengar, di siang hari ini kami berbincang bersama Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Kurnia Dewantara. Di 0361 222 161 masih kami nantikan kebersamaan Anda. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Panglima bahwa peran TNI sangat luar biasa, terutama di Provinsi Bali sendiri. Banyak hal yang sudah dilakukan untuk menangani pandemi COVID-19 ya. Dan juga hal-hal lainnya yang juga dilakukan oleh TNI. Terjun langsung juga ke lapangan ya Panglima ya. Dan memberikan sosialisasi juga edukasi. Sudah adakah yang bergabung bersama kita di line telepon? Oke, belum. Baik, ada? Selamat siang, Om Swastiastu. Halo. Selamat siang. Oke, terputus, bisa diulangi kembali di 0361 222 161. Anda bisa simak pendengar siang hari ini dialog interaktif luar studio Sinergi untuk Negeri di 88,6 ya FM Pro 1 RRI Denpasar. Juga langsung di kanal YouTube LPP RRI Denpasar bisa Anda saksikan langsung. Di 0361 222 161 sudah ada yang bergabung bersama kita siang hari ini? Oke. Nanti kita akan masih nantikan ya Panglima. Baik, sekarang kita bicara tentang pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Dukungan dari Kodam 9 Udayana kepada Pemda dan pihak-pihak terkait penyelenggara pemilu terutama juga yang dimana kita di pilkada 2020 ini ada 22 kabupaten kota ya Panglima ya di Bali Nusra yang melaksanakan pesta demokrasi. Ya. Baik, bagaimana dukungannya? Jadi pemirsa, wilayah tugas Kodam 9 Udayana ini bukan hanya di... Mohon izin sebentar Panglima karena sudah ada yang bergabung di ujung telepon. Oke. Silakan. Baik, selamat siang Om Swastiastu. Natalia. Iya. Oke, selamat siang. Silakan Pak, dengan Bapak siapa di mana? John Asmara. Pak John, silakan Pak John. Iya. Selamat siang Komandan. Selamat siang Pak John. Yeay. Salam sehat, salam tangguh. Salam sehat, salam tangan, salam tangguh, salam sehat. Dirgahayu TNI yang ke-75. Makasih. Semoga TNI yang profesional dan sekarang sudah Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Amin. Sudah dikatakan profesional yang seperti ini. Di samping TNI ini, mohon maaf, TNI ini sebagai perang. Dan TNI sebagai non-perang. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Dalam dinamika perkembangan zaman sekarang ini, muncul dari COVID-19 yang sekarang ini yang sangat merisaukan dunia termasuk tanah air kita ini. Saya sebagai warga Indonesia dan Bali khususnya Buleleng Singaraja ini mengucapkan terima kasih pada TNI seluruh jajarannya. Ya, seluruh jajarannya sampai ke Babinsa, ke desa-desa ini yang saya kenal di beberapa daerah yang ada di dekat desaku ini. Suatu hal yang sangat luar biasa membantu tugas TNI ini. Di samping itu juga TNI yang mempunyai suatu paradigma baru sekarang ini yang kita kenal sekarang ada di pos terdepan di dalam hal
menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, baik ancaman dari dalam maupun dari luar. Ini saya patut dihargai, diapresiasi. Kita tetap menegara kesatuan Republik Indonesia. Harga mati. Baik. Ini kita bersama-sama rakyat, bersama TNI, bersatu padu membangun bangsa dan negara Indonesia. Baik. Di dalam perkembangan situasi pandemi ini, jangan menyerah. Kita hadapi semua ini bersatu seluruh rakyat semesta. Terima kasih Pak John. Bersatu padu untuk dalam hal situasi kondisi pandemik ini yang sangat-sangat merugikan seluruh kehidupan bangsa negara Indonesia termasuk dunia. Baik. Mari kita bersatu padu, saling membahu, saling berjibaku di dalam situasi kondisi yang sangat sulit dan rumit ini. Iya. Lagi terima kasih Pak John. Oke, Pak, semangat banget nih, Panglima semangat sekali nih Pak John dari Buleleng Singaraja. Apresiasinya luar biasa untuk TNI nih Panglima. Boleh ditanggapi mungkin Panglima? Makasih Pak John, luar biasa. Jadi mendengar pernyataan Pak John ini yang begitu semangat, berapi-api, membuat saya juga tambah semangat untuk bertugas. Jadi Pak John itu memang harapan kita bersama, harapan masyarakat, harapan TNI, dan kami jajaran TNI khususnya Kodam 9 Udayana, khususnya lagi yang ada di Bali ini akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Bali, itu saja. Oke, Pak John itu sudah dijawab langsung sama Panglima. Pasti ini berbunga-bunga banget artinya Pak John siang hari ini karena dapat jawaban langsung dari Pangdam begitu. Panglima, kita kembali ke pertanyaan saya tadi. Dukungan dari Kodam 9 Udayana kepada Pemda yang dihadapkan juga terdapat ada 22 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada di 2020 Pesta Demokrasi. Bagaimana dukungannya? Terima kasih Mbak Lia. Jadi memang betul dalam pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember ya. 2009 Desember betul. Ada 22 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada baik itu kota maupun kabupaten di wilayah Kodam 9. Khusus di Bali ada 6 ya. 6. Dari 9 kabupaten kota 6 yang melaksanakan pilkada. Dukungan kami kepada Pemda tentunya adalah bagaimana membantu untuk menciptakan suasana yang kondusif, Mbak. Kita juga mendatangi para tokoh untuk bagaimana sama-sama mewujudkan satu kondisi yang baik sehingga pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian pada saat pelaksanaannya sendiri tentunya kita melaksanakan pengamanan ya dalam batas-batas tertentu, dalam ring-ring tertentu yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain juga di daerah-daerah yang sulit untuk pengiriman logistik seperti di NTT, kami juga mengerahkan alutsista yang kita miliki untuk membantu pengiriman logistik pilkada ini. Oke, dari 22 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada begitu Panglima, yang menjadi perhatian khusus ada Panglima? Saya kira semuanya menjadi perhatian ya, tetapi yang lebih khusus kita perhatikan adalah di wilayah Dompu, karena di sana ada salah satu paslon yang memang tidak lulus pada saat verifikasi, sehingga ini menjadi perhatian, jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang tidak puas kemudian mengacaukan terjadinya pilkada. Tapi sejauh ini kami bisa kendalikan dan kami sudah bisa koordinasi dengan paslon yang memang tidak lulus verifikasi itu untuk kemudian menyalurkan ketidakpuasannya melalui saluran hukum yang ada. Dan syukur alhamdulillah ini sudah disalurkan melalui jalur hukum. Bisa diterima begitu ya Panglima. Baik, sudah ada 22 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada dan
dijamin akan kondusif begitu ya Panglima. Betul. Ya. Walaupun ada satu daerah yang tadi menjadi perhatian, tetapi bisa diatasi bersama. Panglima, ini kan menjadi sorotan juga pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Ada pro dan kontra, akan harus diundur begitu. TNI sendiri memandang ini seperti apa Panglima? Saya kira kalau TNI tugasnya ngamankan ya. Masalah pilkadanya diundur atau tetap tanggal 9 itu mungkin kewenangan dari pemerintah. Namun saya bisa pahami bagaimana seandainya diundur berarti kan ada kekosongan pejabat di situ. Nah ini juga tidak mudah ya bagi penyelenggaraan satu pemerintahan di kabupaten dan kota. Sehingga apapun yang menjadi keputusan dari pemerintah tentunya TNI akan mendukung. Selalu ya Panglima, selalu akan mendukung. Baik, kegiatan-kegiatan TNI selama di tahun 2020 ini di tengah pandemi, adakah yang tidak bisa dilaksanakan begitu? Ya kegiatan rutinnya begitu Panglima? Tentu karena situasi COVID terutama pada Maret sampai Juni ya, terutama Maret sampai Juni, kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengerahkan massa. Termasuk prajurit TNI. Itu kegiatan-kegiatan latihan, kegiatan-kegiatan seperti contohnya pembukaan TMMD yang biasanya harusnya dilaksanakan dalam satu upacara, kita hanya melaksanakan melalui secara virtual. Saya kira itu tidak mengurangi makna daripada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, hanya memang tata caranya saja yang kita sesuaikan dengan tatanan kehidupan baru tadi, Mbak. Seperti hari ini juga ya Panglima, perayaan HUT TNI ke-75 virtual juga. Tapi bagaimana nih Panglima rasanya berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya virtual, dan kalau tahun lalu mungkin lebih euforianya lebih rame begitu. Kalau yang tahun ini gimana nih Panglima? Memang salah satu makna dari setiap memperingati hari ulang tahun itu adalah sebagai satu kegiatan untuk menunjukkan kemampuan prajurit. Biasanya yang lalu-lalu kita ada upacara, kita tunjukkan demonstrasi-demonstrasi gitu ya. Tentunya itu berbeda apabila seperti sekarang virtual. Virtual hanya sederhana, tapi saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam sambutannya tadi tentunya tidak mengurangi makna dari arti ulang tahun itu sendiri, di mana TNI diminta oleh Bapak Presiden untuk terus memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Baik, Panglima juga tadi mengatakan bahwa ada kegiatan yang memang tidak bisa dilaksanakan, seperti upacara yang memang harus secara virtual, kemudian juga TMMD yang tidak bisa dilaksanakan juga upacaranya secara seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi untuk tahun 2020 masih dilaksanakan TMMD? TMMD masih, jadi TMMD dalam setiap tahun ada 2 kali ya, 2 semester, semester pertama dengan semester kedua. Dan untuk semester kedua ini sedang dilaksanakan ya, sedang berjalan di beberapa tempat, diantaranya ada di Badung ya, di Badung itu. Berarti masih tetap dilaksanakan. Oke, target-targetnya untuk TMMD tahun 2020 Panglima? Targetnya saya kira sesuai dengan rencana, ada sasaran fisik, yaitu diantaranya ada pembangunan jalan, pembangunan jembatan, tempat-tempat ibadah, rehabilitasi, juga ada sasaran-sasaran non-fisik, yaitu melaksanakan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang berbagai hal, termasuk diantaranya adalah bagaimana kaitan dengan COVID-19 ini, Mbak. Tanggapan dari masyarakat bagaimana nih Panglima? Sejauh ini bagus, ya selalu yang TMMD semester pertama, saya juga meninjau sasaran TMMD itu, bahkan mendapat apresiasi dari Bapak Bupati, waktu itu dilaksanakan di Gianyar, dengan anggaran yang sangat terbatas, tetapi melalui pola TMMD bisa menghasilkan satu karya yang mungkin kalau dinilai bisa berkali-kali lipat, kira-kira gitu. Demikian pula masyarakat sangat bersyukur dengan pelaksanaan TMMD ini karena bisa meringankan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat.
Iya, itulah peran dan fungsi TNI kembali lagi ya. Betul. Panglima ya. Terakhir Panglima sebagai closing statement juga dari Panglima terkait hari ulang tahun ke-75 TNI di tahun ini, sinergi untuk negeri dan juga pesan untuk masyarakat dan juga pendengar Prosat RRI Denpasar khususnya, bisa disampaikan Panglima. Baik, terima kasih Mbak Lia. Kepada masyarakat yang mengikuti acara live Radio Republik Indonesia ini dari Markas Kodam 9 Udayana, saya Pangdam 9 Udayana, pertama mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang selama ini diberikan kepada TNI. Dalam pelaksanaan survei dikatakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap TNI berada pada posisi nomor 1. Itu menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian dari Makodam ini juga saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita bahu-membahu untuk membangun negeri ini. Mari kita bersinergi untuk mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Saya yakin dengan bersinergi, persoalan apapun mudah untuk diselesaikan. Dari Makodam ini juga saya mohon maaf kepada segenap masyarakat yang mengikuti acara ini, manakala ada sikap perbuatan dari oknum prajurit yang menciderai, mencoreng nama baik TNI. Oleh karena itu, saya atas nama pribadi, atas nama Pangdam 9 Udayana, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada oknum prajurit yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Panglima sudah menyampaikan banyak hal terkait apa saja peran dan fungsi TNI, bagaimana TNI juga sudah berperan luar biasa untuk masyarakat dan masyarakat juga mengapresiasi, tadi sudah kita simak bersama, dan sekali lagi selamat ulang tahun TNI yang ke-75, jaya terus di darat, laut, dan udara, sinergi untuk negeri. Terima kasih. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian dialog interaktif luar studio hari ini. Saya Natalia Meka mewakili tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Nusantaraku, genggam negeri ini erat bersatu. Saudaraku, Indonesiaku, sirnalah awan gelap, badai berlalu. Kita bisa, 'cause we are together. Sembuhkan luka ibu pertiwi, pengorbanan kita tiada henti. Doa kita semua untuk kita, mereka dan dunia. Jangan biarkan korban sia-sia. Bangkitlah negeriku, hadapi semua. Berjuang bersama kita bisa. Berjuang bersama kita bisa. Berjuang bersama kita bisa.
negeri ini erat bersatu. Saudaraku, Indonesiaku, sirnalah awan gelap, badai berlalu. Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, TNI dan Polri bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Bali. Mari bergandengan tangan, bahu-membahu untuk pariwisata Bali. Kita bisa, Bali bangkit, bebas COVID. Semua berjuang bersama kita bisa. Berjuang bersama kita bisa. Berjuang bersama kita bisa. Berjuang bersama kita bisa. Saudaraku, Nusantaraku, genggam negeri ini erat bersatu. Saudaraku, Indonesiaku, sirnalah awan gelap, badai berlalu. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia,
Pendengar, demikian dialog interaktif luar studio bersama Pangdam 9 Udayana.